Semangat. Yuk, mari kita mulai. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kalau Anda masih ingat dengan salah satu film komedi yang cukup terkenal di Indonesia gitu ya, adalah Warkop Dono Indro Kasino, Anda pasti ingat dengan kata-kata yang sering diungkapkan kepada Indro. Ah, gila lu, Ndro. Pasti sering ya dengar kata-kata ini, dan bahkan ini juga seringkali dijadikan buat bercandaan gitu ya. Tetapi malam hari ini kita bukan mau membahas mengenai apa yang dikatakan oleh personil ini kepada Indro, ah gile lu Ndro, nggak gitu ya. Tapi justru kita mau membahas tentang topik yang menarik sekali di tengah situasi yang menggila gitu ya. Situasinya menggila, penuh tekanan dan sebagainya, terutama di tahun 2020 dan memasuki ke tahun 2021. Dan situasi serupa bisa saja terjadi di tahun-tahun depan. Leadership agile, pemimpin gile, atau pemimpin gila, ya, tanda tanya. Ini akan kita bahas. Saya Ulan Nurlija. Dalam Smart Emotion saya bersama-sama dengan Tasya Rustama. Hai Tasya. Halo, selamat malam Bola. Kita putih hitam ya. Putih hitam. Ini sebenarnya kita batik polos. Saya batik yang berbahan dasar hitam dan kamu batik yang berbahan dasar putih. Oh gitu. Berarti sama-sama ya. batik dong berarti. Sama-sama batik, cuman kalau Pak Antoni bercorak gitu. Yes. Yeah. Pak Antoni apa kabar? Yes, senang sekali pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa lagi Mbak Tasya, Mbak Ola. I love it malam hari ini. Bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan sesuatu hal yang berguna buat para smart listener kita. Yes, di seluruh Indonesia gitu. Benar. Ya. Baik. Thank you banget. Dan bisa berjumpa dengan Mbak Ola dan Mbak Tasya yang wajahnya selalu ceria bersemangat. Itu juga memberikan kegembiraan tersendiri soalnya. Oke, siap. Nah, kita punya 2 buku yang ditulis oleh Pak Antoni, koleksi dari Smart FM yang ditulis oleh Pak Antoni. Dan ini akan kita berikan kepada Anda semuanya yang bergabung ya. Tetapi ada pertanyaan nanti yang akan dibacakan oleh Tasya ya. Dan Anda harus menjawabnya. Nah, tetapi sebelum sampai ke situ, smart listener, kalau kita bicara mengenai agility ya, kini menjadi kunci penting ya bagi pemimpin di masa-masa sekarang, dan disrupsi ya di segala aspek bisnis dan sebagainya termasuk pandemi. Ini menunjukkan bahwa perubahan landscape bisnis menuntut pemimpin yang cerdas bermanuver, tanda kutip gitu ya. Jadi siap-siap berubah dalam sekejap begitu kira-kira. Dan kadang-kadang smart listener teori nggak bisa dipakai lagi. Apa yang kita pernah pelajari di buku barangkali itu ya udahlah gitu ya. Karena kita semuanya harus menyesuaikan dan berusaha untuk bertahan di tengah situasi seperti ini gitu ya. Kegigihan, lincah, dan agak edan kamu gitu ya, itu harus sering-sering dilakukan, karena itulah bagian dari peran menjadi seorang pemimpin yang punya agility. Nah, apa sih contoh dan bagaimana menjadi leader yang agile? Apa pula tipsnya? Kami mengajak Anda malam hari ini untuk membahasnya bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Nah, satu-satunya narasumber yang pernah mengatakan saya edan itu ya almarhum Kang Pri. Edan kamu lah. Ya. Yes. Semua orang dibilangin edan sama beliau kok. Oke, pertanyaannya silahkan Tasya. Oke, baik. Smart listeners, pertanyaan pada malam hari ini, pernah nggak sih Anda dianggap melakukan sesuatu yang kesannya agak tanda kutip gila? Atau orang bilang, Anda itu gila. Nah, tapi ternyata justru itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Silahkan, Anda bisa sharing bersama kami. Kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959, karena ada 2 buah buku Smart Listeners yang bisa Anda dapatkan. Atau Anda juga bisa menjawabnya di live chat YouTube kami, Radio Smart FM. Yes. Oke. Kalau saya sendiri bisa mengingat waktu ketika usia 28 tahunan, saya memutuskan keluar dari perusahaan. Dan semua orang mengatakan, ih gila loh. But, teman-teman, I think that is one of the best decision yang pernah aku bikin. Dan aku tidak pernah menyesal.
Nah, pertanyaan saya kepada Anda adalah apa keputusan yang pernah Anda bikin? Nah, ada 2 hadiah buku saya lagi. Smart memberikan buku. Jadi berguna banget. So, teman-teman yang ada di Instagram, teman-teman yang ada di YouTube channel yang mendengarkan dari Smart FM YouTube channel, please jawab pertanyaan ini supaya sharing Anda juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini. Oke. Baik. Pak Antoni, kita langsung ya, kita Tasya ya. Nah, mungkin kita perlu dijelaskan kenapa sih menurut Bapak pemimpin tuh harus agile, dan crazy sama agile tuh tinggian mana gitu loh, Pak Antoni. Beda-beda tipis gitu ya. Karena saya merasa ketika kita agile, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang di luar dari biasanya. Kebiasaan kita adalah kita nyaman dengan sesuatu hal yang biasa. Makanya salah satu yang cerita yang buat saya menarik itu kisahnya Steven Spielberg. Kan dia ditanya, dia begitu sukses, banyak filmnya yang dapat penghargaan yang luar biasa, dan banyak ide yang unik. Misalnya waktu ketika dia bikin tentang alien yang ET itu kan benar banyak ide-ide yang luar biasa. Ketika dia menggunakan kamera yang bergerak, di filmnya Saving Private Ryan, dan dia ditanya, kok kamu begitu banyak sukses, kamu pernah gagal nggak sih? Dia bilang, yang diceritakan adalah ketika orang berhasil. Tapi dia bilang, banyak kisah kegagalan saya yang sebenarnya sangat memalukan, dan saya bisa mengingat pengalaman itu sampai sekarang. Dan saya banyak melakukan hal yang dipikir itu gila, justru hal-hal seperti itu yang berbuah kesuksesan. Nah, misalnya contoh ketika kamera bergerak itu. Nah, jadi kadang-kadang gini, di dalam bisnis, pada kesempatan malam hari ini, kita mau menginspirasi buat teman-teman sahabat profesional kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Supaya apa? 1 jam mendengarkan kita betul-betul terlatih. Karena saya termasuk percaya begini, Mbak Tasya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, agile itu bisa dilatih nggak? Jawabannya adalah iya. Sangat yakin saya mengatakan bahwa itu bisa iya, karena problemnya adalah kita tidak ada dilahirkan untuk bisa melakukan seperti itu. Nah, berbagai tantangan sekarang, tantangan kesehatan, pertama tantangan perubahan pola hidup, tantangan perubahan pola kerja, tantangan perubahan pola interaksi, perubahan finansial, sumber yang penyebab stres sekarang menuntut kita untuk lebih agile. Itu gambarannya seperti kayak air, bisa sampai ke tujuan menyesuaikan. Nah, itu bagian dari agile yang sudah sempat kita omongkan beberapa minggu yang lalu. Nah, tapi terus terang ini menjadi sangat penting sebelum kita break, karena saya sudah dikasih tanda sama operatornya. Permintaan Mbak Ola, selama beberapa bulan ini, permintaan seminar, webinar tentang topik agile ini menjadi sangat marak. Makanya saya pikir malam hari ini saya mau sharingkan beberapa yang saya sharingkan di dalam seminar saya. Oke, baik. Kita tunggu Pak Antoni sharingnya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Smart Listener, silakan untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan saya tadi. Ada 2 buah buku yang bisa Anda dapatkan, dan kita akan berlanjut ke perbincangan kita di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Kesadaran masyarakat terhadap tadi waktu ketika meeting tentu jadi peluang tersendiri bagi pelaku bisnis, terutama di bidang farmasi. Namun, tetap dibutuhkan engagement yang kuat dengan customer agar tumbuh trust dan penjualan yang lebih tinggi. Smart FM memberi dukungan agar dunia farmasi tidak hanya menggeliat, tetapi juga semakin berprestasi di tanah air. Mari ikut serta dalam Smart FM Gathering Pharmacy dengan tema Emotional Agility. Menghadirkan narasumber Anthony Dio Martin, Rabu 31 Maret jam 1 sampai jam 3 sore. Acara ini free. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/Smart Pharmacy Gathering atau WhatsApp ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959 dari Harvard University tentang bagaimana caranya kita membangun yang namanya emotional agility. Nah, teman-teman, kalau seandainya Anda mau mendengarkan dan sungguh-sungguh tertarik dengan topik bagaimana agile ini, terutama misalnya Anda adalah leaders, memilih hunian itu harus cerdas.
trainer. Dekat dengan jalan tol berada di topik yang asri dan sejuk, memiliki berbagai fasilitas umum, dan didesain dengan konsep yang menarik. Topik yang berhubungan dengan agility Ditawarkan, ini. nanti Tasya buka The Zora BSD, jam 1 The Art of Satisfying Life, ditawarkan dengan berbagai tipe dan harga yang kompetitif. Anda juga bisa memiliki nilai investasi yang tinggi di The Zora. Dapatkan informasi selengkapnya mengenai Kiyomi at The Zora BSD bersama dengan Jamie Kurniawan, Head of Sales and Promotion The Zora. Kamis 1 April jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Ada link di situ dan teman-teman bisa mendaftar atau bisa juga mendaftar ke Smart FM. Ya, radio Smart FM. You can see linknya di situ. Join yuk, Anda bisa belajar lebih banyak lagi. Hai, Mbak Fani, hai. Hai buat teman-teman yang lain. Yuk kita masuk ke segmen yang kedua. Ya, semangat. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Pemimpin gila, smart listeners. Mungkin kalau Anda mendengarkan kata gila, pikiran Anda mungkin seperti orang-orang yang suka jalan di pinggir jalan yang nggak tahu mikirin apa ya. Tapi bukan itu konteksnya, smart listeners. Malam hari ini kita berbicara tentang pemimpin agile atau pemimpin gila. Anda mungkin punya pengalaman dipimpin oleh pemimpin yang gila, mungkin gila dalam bekerja atau gila dalam mencari harta, tahta, asalkan jangan gila pada wanita ya, karena itu gawat smart listeners. Yang penting gila di sini adalah bagaimana pemimpin Anda bisa mengambil sebuah keputusan yang cukup gila hingga pada akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil yang memuaskan. Nah, apakah Anda termasuk pemimpin yang gila atau agile ini, ataukah bukan, tapi tenang saja, tadi Pak Antoni sudah disclaim kalau misalnya agile atau gila ini bisa dilatih, smart listeners. Nah, Pak Antoni, berarti perbandingan antara agile dan gila ini sama ya, ketika orang menjadi gila ya, tanda kutip gila, dalam mengambil sebuah keputusan, apakah ini dikatakan sebagai dia adalah orang yang agile? Ya, artinya gini, kembali kepada prinsip tentang agile, ya. Kalau dituliskan agile gitu, seperti kayak mirip seperti kayak orang gile. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ketika kita menghadapi tantangan, kita berpikir akhirnya bahwa cara-cara lama kita sudah tidak memadai. Akhirnya kemudian kita memilih hal yang baru. Nah, karena baru, orang berpikir, gila lu ini kan nggak biasa. Saya misalnya contoh, masih ingat pada waktu ketika saya di Astra misalnya. Dulu saya merasa sangat-sangat appreciate pada waktu masa krisis tahun 98 misalnya. Semua mengalami pengurangan cost. Tapi yang luar biasa adalah saya punya salah satu leader yang pada waktu itu bilang begini, justru pada saat ketika kita krisis seperti ini, kita harus memikirkan bisnis nggak berjalan dengan lancar, tapi kita kan sudah punya saving. Saving itu kita pakai untuk mendidik orang-orang kita supaya pada saat ketika kondisi membaik, kita bisa bergerak dengan kencang. Dan nyatanya krisis kan berlalu tahun 98 itu dan ternyata bisa bergerak. Pada waktu itu orang akan berkata, gila lu, ini kan kondisinya menentu. Kamu tahu bisnis ini kondisinya akan krisis sampai kapan? Tapi orang seperti ini kan berpikir jangka panjang. Jadi buat saya adalah kemampuan kita untuk merespon dengan positif. Kemampuan kita untuk merespon dengan fleksibel, dengan sebuah keyakinan yang optimis. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif di masa yang akan datang. Nah, itu agile. Nah, jadi problemnya adalah Mbak Ola, Mbak Tasya, dan juga teman-teman sahabat yang mendengarkan kita pada malam hari ini, apa yang membuat kita nggak agile? Ada banyak Mbak Ola, Mbak Tasya yang membuat kenapa kita sebagai pemimpin, jadi nggak agile. Bayangkan misalnya contoh, saya misalnya contoh gini, Mbak Tasya, Mbak Ola, katakanlah di dunia teknologi, atau misalnya katakanlah di dunia siaran sekarang ini, ada begitu banyak gempuran. Orang bisa punya YouTube, orang bisa nonton podcast, dan sebagainya. Radio, banyak orang mengatakan itu kan jadul. Nah, dan itu menjadi tantangan bagaimana kita juga lebih agile, kan? Problem yang seringkali terjadi adalah begini. Ini bukan cuma di industri kita, tapi juga industri manapun. Adalah para pemimpin itu kan yang berada di atas. Biasanya corongnya paling besar, dan itu mempengaruhi. Pertama, ketika dia menyangkal, nggak apa-apa kok. Segala sesuatu nanti akan kembali normal. Akhirnya kemudian mereka tetap kembali pada pola-pola yang sama.
Atau pemimpin tidak agile karena dia punya kecemasan sebenarnya. Jadi dalam hati kecilnya, ketika dia mau mengambil langkah baru, dia punya kecemasan. Iya, kalau jalan. Kalau nggak jalan gimana? Akhirnya kemudian udah deh wait and see kan, nggak melakukan apapun. Atau karena akhirnya yang terjadi adalah ketika perubahan terjadi, dan ini terjadi di beberapa perusahaan yang saya sempat memberikan coach. Orang sibuk jadi habis menyalahkan, mencari kambing hitam. Kita kondisinya kayak begini gara-gara elu sih dulu, atau misalnya menyalahkan pimpinan yang sebelumnya. Kita berada terjebak dalam kondisi sekarang gara-gara siapa? Ya gara-gara pimpinan dulu salah ngambil keputusan sih. Coba pimpinan dulu nggak ngambil keputusan ini, kan kita nggak bakal terjebak dalam situasi kayak begini. Saya sering bilang, udahlah, daripada kita menyalahkan seperti ini, kita nggak bergerak kemana-mana. Move on. Lebih baik kita fokus ke depan daripada kita fokus kepada belakang, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita nggak bisa mengubah masa lalu soalnya. Atau yaitu merasa bahwa ini udah telat banget, kondisinya udah nggak ada yang bisa kita lakukan lagi, so jadi berasa hopeless. Mbak Tasya, saya masih ingat ini cerita yang menarik juga. Dulu waktu ketika saya kuliah di Kanada, itu ada di Indonesia nggak terlalu terkenal, tapi waktu itu ada tempat penyewaan video yang sangat terkenal namanya Blockbuster. Itu sangat-sangat menggejala. Di Amerika, di Kanada itu gede banget. Dan mereka sebenarnya waktu itu ada gempuran-gempuran kecil jadi penyewaan DVD, karena kan mereka terlalu besar, jadi kayak seperti toko. Dan muncullah saingan-saingan kecil dalam bentuk kamu bisa nyewa DVD, tapi DVD itu dianterin, dikirim lewat pos. Tapi kan ini mereka terlalu besar, nggak mungkin kayak begitu, tuh tidak menjadi saingan buat kita. Dan waktu itu sebenarnya mulai muncul benih-benih, jadi kayak semacam orang bisa nonton film, tapi melalui saluran TV, tapi pay per view. Jadi nonton tapi dibayar. Kamu mau nonton apa, kamu bayar untuk nonton. Dan itulah yang sebenarnya menjadi cikal bakalnya Netflix. Dan sebenarnya Blockbuster itu punya dana yang jauh lebih besar untuk mengadakan seperti itu. Tapi tidak melakukan gitu ya, karena merasa ya aman-aman aja kok ya. Gitu. Betul. Dan akhirnya malah itu yang dibiarkan. Padahal mereka punya sumber daya, punya uang, punya orang yang jauh lebih memadai untuk bisa melakukan seperti itu. Kalau mereka berhasil, Netflix mungkin tidak ada. Tapi karena dibiarkan, maka kemudian muncullah Netflix. Jadi gini loh, maksud saya gini, kadang-kadang, ya itulah problemnya. Problem ketika berada di depan, itu yang terjadi. Ketika kita merasa kita sudah mapan, ketika keberhasilan, kesuksesan, makanya seringkali catatan buat kita adalah kesuksesan bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Betul. Dan itu karena terbayang-bayang dengan memori kesuksesan yang pernah ada gitu ya, Pak Antoni. Betul. Itu yang seringkali menghantui, dan dunia bisnis itu kadang-kadang itu kayak menjadi semacam kutuk sebenarnya. Jadi sukses bisa menjadi kutukan buat kita untuk sukses ke berikutnya. Karena nggak gampang. Jadi boleh dibilang dengan adanya pandemi ini kita semua kayak digoncang gitu ya Pak Antoni ya, mau nggak mau. Betul. Karena kemudian orang jadi panik kan. Saya merasa begini, benar di satu sisi kita mengutuk pandemi seperti ini. Kita menyalahkan, kenapa berkepanjangan dan nggak selesai. Udah vaksin aja nggak tahu sampai kapan gitu. But anyway, tapi kalau nggak ada kondisi seperti ini, kita nggak disadarkan, kita nggak dibangunkan. So menurut saya ini goncangan yang baik juga di dalam dunia bisnis. Ketika semua seolah-olah di-set ulang. Kita ditantang untuk memikirkan next-nya berikutnya bakal seperti apa ya. Punya start yang sama untuk memikirkan itu ya Pak Antoni ya. Betul. Makanya di Smart FM, Mbak Ola, Mbak Tasya, kita selalu mengingatkan kepada para audiens kita, kepada para pendengar kita, please, kamu jangan menunggu sampai terowongan ini selesai, baru kemudian kamu lakukan. Telat. Mulai lakukan dari titik sekarang. Makanya kita selalu menginspirasi para pendengar kita untuk think now. Lakukan sekarang, do something. Bukan menunggu sampai ini selesai. Kalau tunggu sampai selesai, udah terlalu terlambat. Baik, Pak Antoni, sebelum kita jeda ya, apakah ada lagi catatan yang lain yang membuat seorang itu tuh nggak bisa menjadi seorang leader yang agile gitu? Ada, saya punya satu yang menarik juga. Ini bagus juga untuk para pendengar kita. Karena kita terlalu pinter.
Jadi ini cerita yang menarik kalau teman-teman sekarang nonton film yang Current War, itu kan cerita tentang Thomas Alva Edison lawan Nikola Tesla. Itu film yang cukup menarik. Meskipun saya nggak tahu Anda buat orang yang suka dengan agak berbau dokumenter. Thomas Alva Edison kan pintar banget. Tapi dia karena saking pintarnya, dia percaya bahwa dunia masa depan itu membutuhkan arus searah. Nah, kalau kita ngerti tentang ilmu fisika dulu, arus searah itu memang sangat-sangat ramah lingkungan, tidak membahayakan, tapi butuh lempengan yang besar. Nah, lawannya Nikola Tesla yang dulu pernah jadi karyawan sebenarnya mengusulkan, Pak, arus searah itu nggak akan bisa jauh, butuh lempeng tembaga gede banget. Yang akan jadi masa depan adalah arus bolak-balik. Problemnya adalah arus bolak-balik itu kan sangat bahaya banget yang sekarang dipakai itu. Tapi ternyata itu arus bolak-balik itu yang memungkinkan jangkauannya besar. Nah, apa yang terjadi? Edison menjadi sangat marah dan menolak perubahan itu. Sampai-sampai tahu apa yang terjadi? Edison itu menggunakan cara-cara yang tanda petik licik sebenarnya. Sampai dia mendemonstrasikan bagaimana seekor gajah dengan menggunakan arus bolak-balik itu bisa sampai mati gitu. Hanya untuk mempermalukan Nikola Tesla. Tapi akhirnya, singkat cerita, dunia akhirnya membuktikan, waktu itu pakai sampai di Niagara Falls, itu kisahnya luar biasa. Sampai harus pembuktian. Nyatanya apa yang dikatakan Nikola Tesla itu justru benar. Nah, bayangkan gitu, selama bertahun-tahun, si Thomas Alva Edison yang dikenal sebagai penemu yang luar biasa, punya banyak paten, karena keberhasilan, kesuksesan, dan sekaligus pengetahuannya, membuat dia tidak bisa merespon dengan perubahan ini. Dan akhirnya dia kehilangan banyak bisnis tentang hal ini. Jadi ini contoh buat saya, bagaimana teman-teman sahabat, gimana ya, bahwa kadang-kadang yang terjadi adalah begitu banyak yang orang-orang pintar, orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, tapi justru karena tidak bisa aja menyesuaikan, akhirnya malah kehilangan keberhasilan dan kesuksesannya. Kalau ini sih topiknya yang paling tepat adalah ketika pintar saja tidak cukup ya, Pak Antoni ya. Oke, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu untuk sesi berikutnya. Smart listener. Oh iya, ini tadi juga Pak Antoni mungkin menginformasikan kepada Anda yang bergabung di Instagram ya. Masih ada kesempatan buat Anda yang mungkin berkecimpung di dunia farmasi dan Anda ingin ikut gathering yang kami hadirkan di hari Rabu tanggal 31 Maret. Kenapa sih kami membuat ini? Karena kami tahu bahwa dunia farmasi meskipun dianggap sebagai dunia yang juga industri yang sedang tumbuh berkembang, tapi tekanannya ini juga sangat-sangat tinggi sekali. So, kami yang mengadakan gathering ini sebagai bentuk jamuan terhadap pikiran, ya, hati dan jiwa. Karena kalau jamuan makannya nggak mungkin, ya kan? Biasanya kita dulu bikin jamuan makan siang bersama-sama, ini nggak mungkin adalah makan siang sendiri-sendiri aja, tapi jamuan buat hati, pikiran, dan juga jiwa. So, buat Anda yang mendapatkan informasinya, Anda langsung saja follow dulu Instagramnya Smart FM, karena di sana informasinya tersedia. Ya, nanti Anda daftar di link, dan kemudian nanti Anda akan berkumpul bersama-sama di grup WhatsApp. Dan ini di grup WhatsApp udah ramai banget, ya. Ada dari Pontianak, dari Kendari, dari Makassar, Balikpapan, saling berkenalan. Sampai-sampai sudah ada yang screenshot fotonya Pak Antoni Dio Martin di grup itu, gitu ya. Really? Wow. Okay. Kita tunggu jawaban juga dari Anda tadi, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Tasya, ke 0812 11 12 959, kami jeda sesaat. Our Emotion with Anthony Dio Martin. Nanti Tasya kembali. What drive my thinking on development? Setiap perempuan sesungguhnya terlahir dengan potensi yang besar. Jika perempuan berdaya, maka terbangunlah suatu bangsa. Jika perempuan berdedikasi, maka bertumbuhlah suatu keluarga. Namun mengapa banyak perempuan justru merasa lemah dan tak berdaya, dan justru jatuh dalam berbagai hal yang meredupkan cahaya diri? Bagaimana bangun diri menjadi perempuan yang bercahaya bagi keluarga dan bangsa? Smart FM mengundang Anda, perempuan-perempuan Indonesia, mahasiswa, profesional, pelaku bisnis, hingga ibu rumah tangga, untuk ikut serta dalam webinar perempuan untuk merayakan Hari Kartini pada tanggal 10 April dan 21 April 2021, jam 1 sampai 3 sore, kerjasama dengan Wise dan WeWow.
Daftarkan diri Anda segera di 0812 11 12 959 dengan format perempuan spasi nama, spasi umur, spasi domisili. Mari menjadi perempuan yang bercahaya bagi sesama, karena perempuan berdaya dan berdedikasi. Perempuan bisa. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listener, selamat malam saya ucapkan untuk Anda dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion di malam hari ini ya. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda tidak hanya yang berada di Jabodetabek, tapi juga untuk Anda yang mendengarkan kami di Surabaya, Yogyakarta, kemudian Medan, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Manado, dan Banjarmasin juga Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua ya. Sekarang malam hari ini kita tengah membicarakan tentang pemimpin agile atau pemimpin gile katanya ya. Berarti tadi banyak hal-hal yang disebutkan oleh Pak Antoni. Sebenarnya pemimpin agile itu seperti ini, dan Anda bisa mendengarkan lagi nanti siaran ulangnya tersimpan di YouTube channel kami. Smart Listeners, tapi sebelumnya saya mengundang Anda yang ingin menjawab pertanyaan kami pada malam hari ini karena ada 2 buku yang bisa Anda dapatkan ya. Pernah nggak sih Anda dianggap melakukan sesuatu yang kesannya tuh agak tanda kutip gila atau orang bilang Anda itu gila, tapi ternyata justru itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk Anda yang ingin sharing bersama kami, silakan kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami Radio Smart FM karena kami membuka channel seluas-luasnya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya terhadap tema kita di malam hari ini juga silakan dikirimkan ke WhatsApp kami 0812 11 12 959. Tapi Pak Antoni, saya penasaran, banyak kan orang nih yang sedang mendengarkan perbincangan kita ya, mereka pasti berpikir, saya agile nggak ya? Gitu. Saya agile nggak ya? Saya termasuk orang yang seperti itu nggak ya? Tapi ada nggak sih Pak Antoni ciri-cirinya dari orang yang agile itu sendiri? Oke. Ada beberapa hal. Kalau misalnya bicara mengenai leader yang agile, ada beberapa hal yang mungkin bisa memberikan kepada kita semacam bumbu-bumbu. Yes, guidance, betul. Kalau kata Mbak Ola, guidance. Lebih mengarahkan kita. Satu, orang-orang yang leader yang agile itu, mereka cenderung rendah hati. Nah, tadi kan kita bicara mengenai Thomas Alva Edison. Nah, problemnya adalah ketika lu terlalu pintar, kadang menjadi tinggi hati, angkuh, sombong. Nah, pemimpin-pemimpin yang agile, dia tetap rendah hati untuk mengakui bahwa ada hal yang aku nggak tahu, aku nggak paham. Please let me know, ajarin gue dong, kasih tahu gue dong. Nah, itu adalah bagian elemen yang pertama. Elemen kedua adalah dia mendiskusikan lebih kepada ujungnya. Ini loh guys, yang kita mau capai. Caranya gimana ya? Jadi leader-leader yang agile, dia berbicara mengenai, oke, kita mau sukses. Sama seperti bayangkan ketika kita arung jeram. Kita nggak bicara mengenai, kamu dayungnya harus begini dong, kamu dayungnya harus seperti ini dong. Tapi kita bicara mengenai, guys, kita harus sampai di ujung sana. Menurut kalian, yuk sama-sama kita bekerja sama, gimana caranya kita bisa membawa rakit ini sampai ke sana. Nah, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga,
dia of course dia punya fleksibilitas yang luar biasa. Fleksibel dalam arti ya udah nggak ngotot, nggak mencoba untuk menjadi otoriter dengan caranya. Terus yang berikutnya, kalau kita bicara tentang pemimpin yang agile itu adalah dia cenderung lebih ke arah coach bukan komen. Kalau komen itu pokoknya. Harusnya. Kalau udah bilang pokoknya, udah deh, cerita selesai. Apalagi lu di atas. Daripada benjol, mendingan gue ikutin aja kata bos. Udah selesai. Akhirnya kemudian anak buahnya kemudian tidak menjadi terlatih. Terus, yang menarik dari orang-orang yang agile, leader yang agile itu adalah dia bisa berkolaborasi. Dan saya selalu bilang, buat teman-teman profesional yang mendengarkan kita pada malam hari ini, please, mindset-nya adalah mindset kolaboratif. Dan menarik loh, ini balik lagi ke salah satu mata kuliah saya sekarang ini adalah mata kuliah tentang kolaborasi. Lucu banget. Jadi khusus satu mata kuliah, fokusnya tentang berkolaborasi. Karena dianggap bahwa ini era udah nggak bisa lagi sendiri-sendiri. Bagaimana kita harus punya mindset seperti itu? Gue punya ini, lu punya itu. Yuk, gimana caranya kita gabungkan sehingga itu menjadi semacam kekuatan yang semakin besar. Di dalam dunia bisnis itu terjadi. Makanya udah nggak bisa lagi kita berpikir secara egois. Dan yang berikutnya adalah dia bisa menjadi bagian dari sistem. Dia ikut menjaga, bukan menjadi bagian dari sistem itu, bukan terlalu terlibat menjadi bagian terlalu sehingga akhirnya nggak bisa menjaga jarak dari sistem yang diciptakan. Kan ada tuh pemimpin yang dia saking memilikinya, terlibatnya sampai dia tidak bisa lagi menjaga jarak untuk melihat ini sebenarnya masih valid atau enggak. Saya kasih contoh, Henry Ford. Henry Ford itu kita nggak meragukan lagi. Dia adalah contoh salah satu otak jenius yang menciptakan mobil T kan. Yang dulu kalau kita masih ingat tuh warnanya hitam. Dan dia selalu mengatakan, lu boleh minta warna apa saja asal warnanya hitam. Itu kata dia yang paling terkenal. Artinya adalah, gue nggak akan menciptakan warna yang lain. The only one warnanya adalah warna hitam. Bertahun-tahun. Dia cuma menjagokan. Awalnya memang mobil itu kan revolusioner. Tapi karena dia terlalu terlibat, saking terlibatnya, orang lain kasih masukan, dia nggak mau terima. Dan bertahun-tahun, akhirnya makin turun, nyaris bangkrut, hanya dengan mengandalkan modal itu. Nah, ini yang saya katakan, yang terjadi dengan prinsip yang terakhir ini. Benar sebagai pemimpin, kita memang bangga dengan produk ciptaan kita, tapi nggak boleh terlalu melekat sebenarnya. Karena ketika kita terlalu melekat, apa yang terjadi? Kita jadi nggak bisa jaga jarak. Sehingga ketika kita masukkan, orang kita menjadi baperan. Jadi kan seperti itu. Pernah nggak Mbak Ola atau Mbak Tasya merasakan gini? Seseorang yang merasa, ini milik gue, saking miliknya. Dia merasa udah terlalu belonging, sense of belonging tentang barang ini. Aduh, ini kan barang gue sayang banget. Jadi ketika ada orang kasih masukan tentang barang ini, dianggap sebagai masukan buat dia. Kritikan terhadap barang dia dianggap sebagai kritikan terhadap ego dia. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya buat seorang leader. Dan itu nggak boleh sebenarnya. Baik. Ya kan? Pak Antoni. Nggak tahu lah ngalami kan? Iya. Saya merasa, udah deh, mendingan gue nggak usah komentar daripada komentar. Nanti dia marah lagi. Iya. Tapi Pak Antoni gini, menarik. Ini pas banget tadi, sebelum sesinya bersama dengan Pak Antoni, saya bersama dengan Mbak Patricia baru membahas soal kolaborasi, ya. Jadi nyambung banget ya di perusahaan keluarga tentang digital ini gitu. Bicara tentang kolaborasi, sebenarnya yang dimaksud dengan kolaborasi ini kita perlu bedah. Makanya sampai ada mata kuliah khusus ya membahas kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi itu adalah saya membelah diri saya, ini sebagian saya kasih gitu ya, ini sebagian lagi kamu gitu kan, terus kita nge-blend di tengah-tengah. Begitu, atau kolaborasi itu adalah bahwa masing-masing ini punya ruang di saya utuh, Pak Antoni utuh, Tasya utuh, tetapi kemudian kita keluarkan apa yang kita punya begitu, lalu kemudian kita jadikan satu ya menjadi sebuah senjata, atau bagaimana sih Pak Antoni? Jadi paling gampang adalah gini, kalau misalnya saya punya uang 100.000, Mbak Ola punya uang 100.000. Kalau kita bertukaran, apa yang terjadi? Sama-sama uangnya tetap 100.000. Nah, itu bukan kolaborasi. Tapi kalau ide satu digabung dengan satu, artinya gini loh.
Kalau dikatakan apakah kita memberikan separuh, enggak juga sih. Kita memberikan totalitas kita sebenarnya. Tapi diri kita tetap terjaga. Misalnya contoh gini, Mbak Ola, aku tahunya adalah dunia yang berhubungan dengan inspirasi. Mbak Ola tahu tentang bagaimana caranya membuat sebuah inspirasi itu menjadi marketable. Yuk, mari kita gabung. Mbak Ola nggak punya konten kan? Saya punya konten. Mbak Ola punya tools, punya tahu cara. Yuk Mbak Ola, mari kita kolaborasikan. Sehingga konten dengan channel ini bertemu. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya konten, terus lewat mana? Nggak ada. Mbak Ola punya channel, terus isinya apa? Nggak ada. Tapi ketika kedua hal ini bertemu, hasilnya menjadi sesuatu yang dahsyat. That is kolaborasi. Oke, salah satunya adalah Pharmacy Gathering yang akan kita adakan besok ya. Hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi, betul. Karena kalau Anthony Dio Martin bisa jangkau seberapa banyak lah. Tapi ketika melalui channelnya Smart FM, terus sebenarnya kita melibatkan juga PT Tries Indonesia, mereka kan memang udah berada di jalur farmasi gitu. Jadi kolaborasi tiga ini menjadi semakin dahsyat. Karena masing-masing punya jalur, punya kekuatan. Makanya sekarang ini, kadang-kadang gini, problem yang terbesar dari kolaborasi itu apa tahu Mbak Ola? Orang takut kehilangan bagian. Padahal saya selalu bilang gini, kamu jangan takut ketika berkolaborasi, karena kuenya menjadi semakin besar. Jangan berpikir bahwa, nah kita kadang-kadang berpikir gini, lah selama ini kueku kan cuma sekecil kayak begini. Kalau aku kolaborasi, berarti kue yang sekecil ini akan dibagi dengan dia. Salah. Ketika kita berkolaborasi, kue kita nggak segede gini lagi. Kue kita menjadi begitu besar. Jadi ketika dibagi pun, yang dapat porsinya itu pun sebenarnya kue yang sangat besar gitu. Oke. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Seru ini pembahasan tentang kolaborasi. Nah, ini mungkin juga nanti Pak Anthony kasih sedikit tipsnya ya bagi para pemimpin-pemimpin agile ini supaya bisa berkolaborasi dengan smooth, dengan erat. Dasarnya tuh apa sih? Apakah simbiosis mutualisme gitu ya? Atau dasar yang lain? Karena kalau simbiosis mutualisme kan sekedar berpikir bahwa ini kita sama-sama menguntungkan kan gitu ya. Nanti jadinya apakah itu nggak mengarah kepada transaksional? Apakah ada dasar yang lain yang kalau menurut Pak Anthony itu jauh lebih kuat lagi ya untuk mengikat kolaborasi ini? Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan masih ada satu sesi lagi nanti di mana Tasya akan berbagi jawaban yang sudah Anda kirimkan ya melalui WhatsApp dan juga YouTube channel Smart FM. Yes. Mungkin sebelum kita jeda, Tasya bisa ingatkan? Oke, pertanyaannya Smart Listener, saya ingatkan untuk Anda ya yang ingin menjawab pertanyaan dari kami di hari ini. Pernah nggak sih Anda dianggap melakukan sesuatu yang kesannya agak tanda kutip gila? Sampai orang bilang Anda itu gila. Anda pernah nggak sih? Silahkan di-sharingkan kepada kami, kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kita jeda untuk perbincangan yang selanjutnya. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Kondisi ini tentu jadi peluang tersendiri bagi pelaku bisnis, terutama di bidang farmasi. Dari komentar-komentar yang masuk Namun, tetap dibutuhkan engagement yang kuat dengan customer agar tumbuh trust dan penjualan yang lebih tinggi. Smart FM memberi dukungan agar dunia farmasi tidak hanya menggeliat, tetapi juga semakin berprestasi di tanah air. Mari ikut serta dalam Smart FM Gathering Pharmacy dengan tema Emotional Agility. Menghadirkan narasumber Anthony Dio Martin, Rabu 31 Maret jam 1 sampai jam 3 sore. Acara ini free. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/Smart Pharmacy Gathering atau WhatsApp ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Ketik SPG spasi nama spasi usia. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Muka cemberut aja, baru gajian kan? Iya, baru gajian, tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok, cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit.
2 bulan lalu aku jalan-jalan, terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung menjadi leader yang agile, ya, lincah dan kemudian pandai membaca situasi dan segera bisa mengambil perubahan sikap, keputusan, dan sebagainya, tentu saja dengan tujuan yang jelas. Jadi bukan cuma sekedar berubah saja begitu. Tetapi seperti apa tipsnya atau strateginya, karena tidak mudah loh untuk merubah sebuah keputusan atau tindakan di tengah situasi semua orang mungkin pesimis, ya, atau mungkin yang ada di organisasi juga, ini ngapain sih kita berlelah-lelah, capek-capek, effort kayak gini, hasilnya apa? Nah, kadang-kadang ini menjadi tantangan tersendiri. Nanti kita mintakan tipsnya kepada Pak Antoni, ya. Tapi sebelum kepada tips, kita kasih kesempatan dulu kepada Smart Listener tadi yang sudah mengirimkan ke 0812 11 12 959. Pernah nggak sih bikin keputusan yang dibilang orang tuh gila gitu ya? Tapi itu menurut Anda adalah keputusan yang terbesar yang Anda lakukan karena ini berdampak besar gitu buat hidup Anda atau juga buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Silakan kita mulai dulu ya, Tasya, dari Pak Antoni, mungkin bisa dari Instagram yang banyak banget pasti komentarnya kan, silakan Pak. Banyak komentar, banyak ini tapi belum ada ceritanya. Kelihatannya cukup sibuk untuk menyimak nih, ya. Oke, siapa tahu dari YouTube channel ada yang cerita-cerita yang menarik. Siap, silakan Tasya. Justru dari YouTube channel ini cukup ramai Pak Antoni. Oh yes, mari kita dengarkan. Oh yes, mari kita dengarkan kisahnya. Ada dari Ground Dog Channel ya. Halo Pak Antoni, Mbak Tasya, Mbak Ola. Ini menyimak juga. Kemudian dari Ibu Melani Rosaria. Yes. Pernah nekat berbicara apa adanya ke atasan, tidak langsung saya mengenai kebenaran atasan, tidak langsung saya itu mengenai kebenaran walaupun itu agak bertentangan dengan instruksi dari yang bersangkutan. Teman-teman saya bilang, gile lu, berani banget gitu. Tapi menurut saya, why not selama itu benar. Itu dari Ibu Melani Rosaria. Thank you Bu Melani. Yes. Oke. CL, kemudian beliau bilang, gila dalam kasih komisi, ada nggak ya? Gila memberi komisi, gila komisinya gede banget gitu kali ya. Banget, yes, bener. Kira-kira juga bilang Pak Antoni, biasanya orang-orang yang disebut gile itu orang-orang yang jenius, banyak ide, gesit, dan dikasih tugas, tau-taunya udah kelar gitu. Karena persiapan dia udah matang dan kelincahannya. Dan Ibu Nani Met juga, selamat malam, dan juga Bapak Bu Nani, yes, Mbak Nani. Dan dari WhatsApp ya Pak Antoni, Mbak Ola. Yes. Silakan. Bapak Suryo di Cempaka Putih, beliau memberikan contoh saja orang yang pernah mengambil keputusan gila, menurut beliau adalah Zack Snyder. Beliau adalah sutradara luar biasa. Ini, Justice League. Yes, Justice League. Hingga akhirnya sekarang filmnya bisa meledak, kemudian ratingnya bisa naik drastis dibanding film yang lain. Snyder rela tidak dibayar demi mewujudkan visinya, bahkan pihak studio menganggap dia gila. Toh hasilnya fantastis. Terus Pak Antoni, Mbak Ola, ada juga Pak Guntur dari Jakarta. Saya pernah dianggap gila karena frontal menolak diajak bekerja sama dalam ketidakadilan. Syukur karena kefrontalan saya dan didukung oleh rekan-rekan, hingga sekarang pekerjaan kami menjadi lebih baik. Tapi Pak, kalau misalnya saya sendiri ya, kalau misalnya berpikir tentang gila gitu, pemikiran gila, saya berpikir orang yang menciptakan Aqua. Oke, yes, betul. Tirto Tomo. Yes. Di saat air putih bisa kita dapatkan dengan mudah ya Pak Antoni, tapi dia membuat air
kemasan mineral itu. Oh iya, memang kalau kita dengar kisahnya itu is amazing story. Tirto Utomo pada waktu ketika, oh gila lo, jualan dengan harga seperti itu. Ternyata bisa juga. Nah, ini ada cerita juga mulai masuk dari Instagram, silakan. Dari Mam Magdalena. Ini cerita kisah nyata. Dulu saya dianggap mimpi karena mimpi lembaga pendidikan D2 pasti hanya sebatas lokal daerah, tapi ternyata waktu ini nggak ada kelanjutannya, tapi ternyata sukses. Yes. Nah kemudian dari ternyata waktu Kosmas Batubara. Kisahnya lanjut, Menaker bisa sampai jumpa pers, Pak Harto, kemudian mendapat award sampai 5 kali, termasuk 2 kali internasional dari PBB juga. Oke. Kemudian ini Pak Bambang Koko, pernah anak buah saya, office boy, saya pindahkan ke bagian sales, ternyata mencapai target, sukses, berhasil, dan juga dapat bonus. Nah, iya kan? Jadi gini loh, karena kita punya sedikit waktu, ini sampai 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sampai akhirnya saya bersama dengan tim itu sampai Mbak Ola menciptakan satu game namanya Agile Card. Jadi game kartu hanya untuk melatih bagaimana cara pemimpin untuk menjadi agile. Itu gara-gara karena benar topik ini kayaknya memang topik yang lagi rame, topik yang lagi pasarannya meledak. Hampir boleh dikatakan selama 1 bulan ini ada begitu banyak permintaan topik seminar-seminar tentang hal ini. Jadi apa sih sebenarnya yang dibagikan? Nah, besok kita juga akan mendalami tentang hal itu, tapi saya kasih bocoran. Ya, jadi 4 hal saya selalu bilang. Pertama adalah mencari, seeking sense making, kemudian internalizing dan applying. Itu 4 konsep penting sebenarnya untuk menjadi agile. Seeking itu adalah ketika ada satu kejadian yang tidak seperti biasanya, bagaimana kita tetap belajar untuk melihat dari sisi positifnya. Dan itu nggak gampang. Itu seeking, proses pertama. Jadi kalau di proses pertama aja kita udah gagal, susah buat kita untuk agile. Artinya apa? Kita masih melihat ada peluangnya di situ. Itu pertama, penting banget. Yang kedua, sense making. Sense making itu adalah kita mulai mencari, oke, kalau kita bisa melihat sisi positif dan kondisi seperti ini, alternatifnya buat gue apa dong? Apa langkah-langkah yang memungkinkan buat kita lakukan? Itu namanya sense making. Nah, yang ketiga, proses yang namanya internalizing. Internalizing adalah kamu mencari bantuan. Bantuan bisa dari mana? Enggak selalu harus dari luar. Bantuan bisa dari dalam. Bantuan bisa berarti aku bertanya pada pengalamanku. Dulu aku pernah melewati hal-hal yang mirip nggak ya? Kalau ternyata aku pernah punya pengalaman yang sukses begitu, berarti kemungkinan aku bisa melewati juga akan sangat besar peluangnya. Dan yang bisa juga, nah dalam hal internalizing itu kalau kita merasa sumber daya kita terbatas, of course kita bisa nanya kepada mentor, nanya kepada orang, nanya kepada coach, termasuk juga belajar sebenarnya. Nah, acara seperti misalnya malam hari ini sebenarnya ada bagian dari internalizing sebenarnya. Karena apa? Sumber daya pengetahuan saya mungkin punya keterbatasan. Tapi misalnya contoh ketika mendengarkan misalnya sharing dari Pak Antoni, malam ini kemudian aku dapat inspirasi. Benar juga ya, selama ini mungkin aku terlalu terpaku dengan kekakuan. Mungkin aku harus belajar lentur, seperti kata Antoni misalnya. Nah, itu kemudian membuka mata pikiran kita. So, itu juga menolong internalizing. Dan of course yang terakhir nomor 4 adalah applying. Bagaimana kita mengaplikasikan. Jangan cuma teori. Percuma teori. Teori tidak akan mengubah. Yang akan mengubah adalah tindakan dan langkah-langkah kita. So, do something. So, itu bagian dari proses agile. Nah, besok termasuk saya akan mengingatkan juga kepada para leaders yang mendengarkan. So, please join. Besok jam 1 sampai jam 3 itu akan menjadi salah satu program yang seru banget. Akan merubah. Yes. Ya. Selain dapat materi dari Pak Antoni, dari Pak Wahyudi, berkenalan juga dengan tim KG Radio Network, plus dapat door prize. Tuh, saya bocorin juga, ya kan? Bener. Jadi segera daftar. Ini rame loh di grup WhatsApp yang kita bentuk ya. Untuk acara besok, bertukar nama, bertukar alamat, di mana gitu, di daerah mana. Ini kita jadi punya rekan, partner. Karena bisa saja nanti di waktu-waktu yang akan datang ini berkolaborasi begitu ya Pak Antoni ya, dengan
dengan teman baru di daerah baru dan sebagainya. Baik, sebelum kita umumkan siapa yang mendapatkan hadiah, Tasya kalau masih ada yang bertanya atau yang merespon kita melalui WhatsApp dan juga YouTube, silakan. Sudah tidak ada Mbak Ola, tapi saya ingin menyapa Ibu Bulan Naita Aizawa yang juga menyimak kita di YouTube. Oh, sebentar. Yes. Di WhatsApp sudah ada juga, ini baru sampai. Saya pernah yang agak gila, yaitu mengajar komputer 65 anak kelas 1 dan 2 dalam waktu tempat yang sama dengan materi yang berbeda. Wow. Awalnya saya dikatakan oleh si bos, namun menurut si bos tidak mungkin, bahkan saya diremehkan. Nah, ketika bos melihat sendiri, dia kaget. Kok bisa? Anak-anak kok bisa nurut begitu ya? Saya hanya menjawab, saya melakukan totalitas dan melakukan dengan hati, dengan apa yang ada di dalam diri saya. Terima kasih. Wow, that's my keren. Man. Yes, luar biasa. I love the story. Like untuk menang tuh, like menang itu. Like ya. Nah, oke, kita pilih siapa yang menjadi pemenang. Silakan Tasya untuk 2 orang. Boleh pilih satu berarti ya. Ya, silakan. Yang belum pernah dapat, Mas Bambang Koko, saya kasih satu hadiah buku saya deh. Ya kan belum pernah punya kan ya. Yes, itu saya berikan tuh yang dari Instagram. Pak Bambang Koko. Iya, Mas Bambang Koko. Dari WhatsApp ada Ibu Rosa yang tadi sudah berkomentar di detik-detik terakhir. Tentang komputer itu. I love the story. Saya suka. Ya, sebelum break juga sekaligus saya mau memberitahu juga ini tanggal 7 dan 8 titip ya Pak Ola ya, kita punya program EQ yang paling komprehensif di Indonesia tanggal 7 sampai tanggal 8 April. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bagaimana caranya mencerdaskan EQ-nya, boleh join di dalam program workshop kita 2 hari ini. Ya, dengan 2 assessment, dapat buku dan CD, kalender, ya bisa mengkontak Mbak Fani. By the way, informasi buat teman-teman 0812 9805 4929. Saya ulangi ya, 0812 9805 4929. Itu aja sih informasi dari saya Mbak Ola, Mbak Tasya. Thank you banget. Terima kasih Pak Antoni untuk malam hari ini. Sehat-sehat, kita ketemu besok ya. Buku-bukunya Mbak Ola di belakang, bukunya banyak banget. Ini pasti iya dong. Itu bagian dari berusaha untuk agile ya. Gitu ya. Kita pamit ya, kita ketemu besok. Stella Nurlija. Yes. Sama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. Yes. Thank you, Mbak Ola. Antoni, terima kasih. Sampai ketemu besok ya. See you tomorrow ya. Anthony Dio Martin.